Di tengah lembah subur yang dialiri sungai-sungai suci, di bawah tatapan megah Gunung Merapi, sebuah kekuatan baru mulai menggeliat dari tanah dan doa. Inilah awal kebangkitan Tanah Mataram, tempat Panembahan Senopati menanam benih sebuah kerajaan yang kelak akan mengguncang seluruh tanah Jawa. Sebuah dinasti yang lahir dari tekad spiritual dan restu kosmis. Ketika Kerajaan Pajang, pusat kekuasaan Jawa saat itu, mulai meredup sinarnya, sebuah takdir baru telah disiapkan. Dari sana, lahir tekad seorang satria bernama Sutawijaya, putra angkat sekaligus murid terbaik Jaka Tingkir Sultan Pakang, dengan restu spiritual dari sang guru dan legitimasi yang mengalir dari darah ningrat. Sutawijaya, yang kelak bergelar Panembahan Senopati, membawa visi besar untuk mendirikan Mataram sebagai pusat peradaban dan kekuasaan baru yang mandiri. Di malam-malam yang hening, di tepi sungai Opak yang alirannya tenang, namun menyimpan kekuatan gaib, Senopati menenggelamkan diri dalam tapa brata. Di bawah cahaya bulan purnama yang menyinari permukaan air, ia menyatukan jiwa dengan alam semesta. Babat Tanah Jawi mengisahkan, dalam laku spiritualnya yang khusyuk, ia bertemu dengan Nyai Roro Kidul, penguasa gaib Laut Selatan. Pertemuan mistis ini bukan sekadar legenda, melainkan simbol bersatunya kekuatan raja dengan kekuatan alam. Sebuah wahyu keraton dan restu langit yang melegitimasi kekuasaannya sebagai penguasa sah tanah Jawa. Dengan restu ilahi di tangan dan visi agung di hati, Senopati memulai pembangunan kerajaannya. Dengan tangan rakyat yang setia dan hati para empu yang terampil, berdirilah kota gede. Ini bukan sekadar benteng, melainkan kota pertama Mataram. Sebuah pusat peradaban yang dikelilingi oleh sawah hijau yang subur sebagai lumbung pangan dan hutan belantara yang masih angker namun dianggap sakral. Sebagai penjaga spiritual kerajaan, Gapura Bata Merah dibangun kokoh, menandai gerbang menuju dunia baru yang tertata. Sebagai raja pertama yang berdaulat, Panembahan Senopati menegakkan sebuah tatanan baru. Ia bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga seorang pemimpin spiritual. Rakyat dihimpun dalam kesetiaan. Prajurit disatukan di bawah panji-panji Mataram dengan dada terbuka yang menunjukkan keberanian, dan doa dijadikan dasar kekuasaan, bukan semata-mata tajamnya senjata. Di kota Gede, ia memadukan kekuatan militer dengan kearifan spiritual, menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang disegani karena wibawanya. Setelah Panembahan Senopati mangkat, api semangatnya tidak pernah padam. Ia mewariskan sebuah dinasti agung yang akan terus membangun Mataram dengan pilar kekuatan spiritual dan kecerdasan politik. Para penerusnya melanjutkan perjuangan, memperluas wilayah, dan memperkuat fondasi kerajaan. Hingga akhirnya, naiklah ke singgasana cucunya, Raden Mas Khatmika, yang kelak dunia mengenalnya sebagai Sultan Agung Hanyakarakusuma, raja terbesar yang membawa Mataram ke puncak kejayaan absolut. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasannya. Dari singgasananya yang megah, dengan tatapan mata yang tajam dan wibawa yang tak tertandingi, ia memperluas kekuasaan dari pesisir utara Jawa hingga ke ujung timur pulau. Surabaya, Madura, dan Blambangan tunduk di bawah panjinya. Ia tidak hanya menaklukkan musuh dengan kekuatan prajuritnya yang berbaris gagah, tetapi juga mengatur hukum dengan adil dan menciptakan sebuah mahakarya peradaban, kalender Jawa atau penanggalan Sultan Agungan yang secara jenius memadukan sistem penanggalan Islam dengan tradisi Saka Hindu Jawa yang telah mengakar. Kehidupan di dalam istana adalah cerminan kemegahan dan spiritualitas Mataram. Para bangsawan dengan dada terbuka yang dihiasi kalung emas dan gelang perunggu, mengenakan kain lurik dan batik halus yang ditenun dengan filosofi mendalam. Di alun-alun yang luas, di bawah bayangan Gapura Bata Merah, rakyat menari dalam upacara sakral, diiringi dentang gamelan yang syahdu. Dari masjid megah yang berdiri di barat keraton, alunan doa mengalir tanpa henti, menyatukan denyut nadi istana dengan kehidupan rakyat jelata. Namun, roda takdir terus berputar, dan masa kejayaan tidak abadi. Datanglah masa gelap, ketika kapil-kapil Foch dari negeri seberang mulai menancapkan pengaruhnya di tanah Jawa. Dengan siasat licik dan kekuatan militer, Belanda perlahan-lahan menggerogoti kedaulatan Mataram. Pada saat yang sama, konflik saudara di antara para pangeran pewaris takhta mulai membara.
menciptakan perpecahan dari dalam. Puncaknya adalah Perjanjian Giyanti, yang secara tragis membelah jantung Mataram menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Meskipun kerajaan besar itu pada akhirnya runtuh dan terbelah, warisannya tidak pernah benar-benar lenyap. Semangat Mataram Islam tetap hidup abadi, mengalir dalam darah dan budaya masyarakat Jawa hingga hari ini. Ia menjelma dalam kehalusan bahasa, tata krama yang agung, keindahan seni batik dan tinggamelan, dan falsafah hidup yang mendalam. Inilah warisan abadi dari sebuah dinasti agung yang lahir dari doa Senopati di tepi sungai dan mencapai puncaknya di bawah wibawa Sultan Agung. Sebuah kisah yang tak akan lekang oleh zaman.